Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maeza Diputra dengan NIM 42241 00308, mahasiswa mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut. Pada video ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan proyek UAS saya, yaitu sistem informasi bakery berbasis web yang dibangun menggunakan Java, JSP, Servlet, JDBC, dan MySQL. Proyek ini saya buat berdasarkan permasalahan yang sering terjadi pada usaha bakery atau toko, khususnya yang masih mencatat data secara manual di buku atau di spreadsheet. Beberapa masalah antara lain pencatatan transaksi yang rawan salah, data produk dan kategori yang tidak terstruktur, stok yang tidak terpantau secara real time, sampai pembuatan laporan penjualan yang memakan waktu lama karena harus direka ulang. Dari sini, tujuan saya membangun sistem ini adalah untuk menyediakan satu aplikasi terpusat yang biasanya mengelola data master, yaitu kategori, produk, dan pelanggan, sekaligus menangani transaksi penjualan dengan alur proses yang jelas, input, proses, output, lengkap dengan validasi stok, otomatis, dan laporan yang bisa difilter per tanggal. Untuk teknologi yang digunakan sendiri, dari sisi teknis, aplikasi ini saya bangun dengan JSP sebagai lapisan tampilan, Servlet sebagai pengendali proses, dan JDBC sebagai penghubung database MySQL. Untuk tampilan, saya pakai HTML dan CSS, dan seluruh proyek saya kembangkan di NetBeans IDE, yang dijalankan di atas Apache Tomcat sebagai server. Untuk itu, saya akan menjelaskan sedikit untuk proyeknya. Sekarang saya jelaskan sedikit untuk struktur folder. Project saya mengikuti pola MMVC, model, view controller, supaya kode lebih rapi dan terpisah tanggung jawabnya. Di folder ini, lanjut, ini di folder model, kita akan buka foldernya. Nah, untuk di model folder, di folder model sendiri, itu di sini saya memiliki kelas seperti kategori, pelanggan, penjualan, produk Java, user Java. Nah, selanjutnya untuk di controller sendiri ada kategori servlet, login servlet, logout servlet, sampai dengan produk servlet. Nah, ini yang menangani logika proses. Misalnya waktu user menekan tombol simpan. Servlet inilah yang memproses data lalu menyimpannya ke database. Nah, selanjutnya ada di web page atau folder page, di mana ini berisi halaman-halaman JSP seperti halaman dashboard, halaman produk, halaman laporan, dan penjualan. Nah, bagian ini adalah yang akan ditampilkan ke usernya nanti, ke user nanti. Jadi alurnya sedikit sederhana. User berinteraksi dengan lewat JSP sini, halaman. JSP mengirim data ke servlet, lalu servlet memproses dan mengakses database lewat JDBC. Hasilnya dikembalikan lagi ke dalam JSP sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur database, di mana database saya sendiri menggunakan MySQL dengan nama database bakery underscore DB yang terdiri beberapa tabel yang saling berelasi. Untuk tabel yang pertama adalah tabel user untuk menyimpan login dan role pengguna. Selanjutnya adalah tabel kategori untuk menyimpan kategori produk dan tabel produk untuk yang berelasi ke kategori. Jadi satu kategori bisa mempunyai banyak produk. Nah, ini sekaligus relasi one, one, one to many. Satu kategori mempunyai banyak produk. Seperti itu. Selanjutnya adalah tabel pelanggan, di mana tabel pelanggan ini akan menyimpan data pembeli. Selanjutnya adalah tabel penjualan, yang menjadi
eh, tabel transaksi. Tabel ini berelasi ke user pelanggan dan produk sekaligus. Karena setiap transaksi mencatat siapa yang menjual, siapa yang membeli, dan produk apa yang terjual. Relasi-relasi inilah yang membuat sistem saya bukan sekedar krut satu mod tabel, tapi sudah punya alur bisnis yang saling terhubung. Selanjutnya, saya akan, oh dan selanjutnya ada di modul dan menu utama. Login dan logout, dashboard, kategori, produk, pelanggan, penjualan, dan laporan. Dan dan saya juga ada hak akses pengguna atau role. Pertama administrator, di mana administrator sendiri itu bisa mengelola data kategori, root, mengelola data produk, dan mengelola data pelanggan, input dan kelola transaksi penjualan, lalu mengakses dashboard dan laporan penuh. Untuk kasir sendiri itu hanya dapat mengelola data pelanggan, input transaksi penjualan, lihat dashboard ringkasan, melihat dan mencetak laporan, dan tidak dapat mengubah data produk dan kategori. Nah, alur prosesnya sendiri itu input di mana kasir memilih pelanggan produk dan jumlah beli pada form penjualan. Lalu validasi, sistem memeriksa ketersediaan stok produk sebelum transaksi disimpan. Lalu yang ketiga proses, data transaksi disimpan, stok produk otomatis dikurangi sesuai jumlah beli. Nah, ini disebut juga dengan JDBC transaction. Lalu outputnya adalah total transaksi tercatat di dashboard dan laporan terjual otomatis diperbaharui. Nah, di sini juga saya ada fitur pencarian, filter, dan validasi. Di mana fitur pencarian real time ini menggunakan query like pada nama produk, kategori, atau data pelanggan. Dan lalu ada filter laporan, di mana bisa memfilter berdasarkan rentang tanggal, waktu yang sebelum dicetak. Nah, saya akan mendemokan aplikasi dari login terlebih dahulu. Ini saya akan logout. Nah, pada kasus ini saya akan mencoba login menjadi admin. Oke, pada admin ini akan muncul yang tadi. Admin bisa mengelola dashboard, kategori produk, pelanggan, penjualan, laporan. Nah, saya akan kembali lagi ke dalam dan saya akan logout dan saya akan login lagi menjadi kasir. Oke, nah di kasir sendiri ada yang berbeda untuk menunya, di mana tidak ada menu untuk produk dan kategori seperti itu. Saya akan logout dan saya akan mendemokan seluruh yang menu yang ada di admin. Satu, dua, tiga. Oke, nah saya akan jelaskan sedikit untuk dashboard. Di mana dashboard di sini di admin ini tidak ada bedanya dengan kasir. Dan di sini akan ditampilkan total produk, total kategori, total pelanggan, total penjualan, dan total pendapatan. Nah, di sini juga ada, kita akan melihat produk yang stoknya menipis. Dan selanjutnya ada 5 transaksi terbaru. Seperti itu. Nah, untuk kita masuk ke menu kategori. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori. Misalnya kategori minuman, makanan. Nah, kita bisa simpan dan di sini akan muncul langsung di dalam daftar kategorinya. Kita di sini juga bisa mengeditnya, misal makanan satu, kita update, nah dia langsung mengupdate menjadi makanan satu. Lalu selanjutnya kita bisa juga menghapus kategori tersebut. Kita coba dan di sini langsung muncul eh, validasi. Yakin ingin menghapus data ini, kita pencet OK dan di sini terhapus. Gitu. Kita lanjut ke produk. Untuk produk sendiri, kita akan memilih kategori yang sudah kita masukkan tadi. Contoh kita masukkan tadi adalah makanan. Simpan, lalu sudah muncul produk kategorinya, kita
ke sini lalu kita makanan. Nama produknya adalah nasi goreng gitu kan. Harganya misal 15.000. Lalu untuk stoknya kita buat hanya 5. Nah, untuk di sini bisa just file, tapi gambarnya kita coba. Untuk gambar sendiri, eh, kita coba pakai gambar ini ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah muncul makanan, nama produknya nasi goreng, harganya 15 dan stoknya 5. Nah, kita di sini juga bisa mencari untuk filternya tadi ya. Misal kita cari nasi goreng. Kita pakai nasi saja. Apakah dia akan muncul? Oke, muncul sudah nasi goreng. Nah, kita akan coba untuk edit. Kita nasi goreng kambing. Kita update. Apakah dia akan update? Ya, betul. Dia akan update di sini nasi goreng kambing. Kita akan contoh coba untuk produk kopi kita hapus. Oke, untuk kategori kopi kita hapus dulu. Eh, nasi goreng kita hapus. Oke, sudah bisa dihapus ya. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk untuk data pelanggan. Misal kita ambil adalah Dava. Alamatnya kita pakai alamat ini ya. Untuk alamatnya kita pakai Jalan Kuningan. Nomor teleponnya kita pakai. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk form pelanggan, di mana di sini kita bisa menambahkan nama pelanggan, lalu alamatnya Jalan Kuningan, lalu untuk nomor teleponnya kita asal saja, untuk emailnya dava@gmail.com. Kita simpan. Nah, di sini sudah masuk datanya, nomornya, alamat email, dan aksinya. Nah, kita bisa juga di sini search juga untuk mencari alamat. Kita cari alamatnya Sobat Kuningan. Oke, sudah masuk. Jadi kita bisa search juga. Lalu di sini kita bisa mengedit datanya juga. Misal Dava Abian. Apa? Nah, jadi Dava Abian. Dan kita juga bisa menghapus datanya seperti ini. Oke, untuk nama Dava sudah terhapus. Seperti itu. Kita lanjut ke penjualan. Nah, untuk penjualan sendiri di sini kita bisa langsung memilih nama yang sudah ada di data pelanggan, lalu produk yang sudah ada, misal donat. Nah, di sini kita sudah, misal kita memilih produk, itu otomatis harganya langsung muncul, sisa stoknya muncul, dan totalnya langsung muncul juga. Misal contoh ini diganti jadi 3, 3 kali 8 sama dengan 24, seperti itu. Kita simpan transaksi. Oke. Nah, untuk donat sendiri sudah dari 25 sudah terpakai 3. Apakah dalam produk bis untuk stoknya itu berkurang? Nah, betul, dikurang 3 menjadi jadi 22 seperti itu. Nah, kita juga bisa mengedit. Jadi kalau memang kita bisa mengedit. Jadi misal kita tadi tidak mau 3, stoknya 2, kita ambil 20, otomatis sisa stoknya akan tersisa 5. Kita update, kita lihat di produk, sisa 5, seperti itu. Lalu kita juga bisa menghapus dan
Tadi sudah kita edit, selanjutnya kita akan mengedit. Kita akan menghapus. Kita hapus dan stoknya akan kembali menjadi full, yaitu 25. Nah, untuk laporan sendiri, di sini kita bisa memfilter laporan penjualan, di mana kita bisa melihat misal di tanggal 18 saja berdasarkan tanggal tampilkan. Nah, di sini kita sudah menampilkan data-data pelanggan atau data-data penjualan, nama produk, tuh, dan juga total omset di eh, hari atau di rentang waktu tersebut. Itu seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.